akan menyebutkan namanya, kelompok tani apa ya. Iya, karena kan beberapa mewakili beberapa kelompok ini. Bukan hanya satu kelompok ya. IPB, Institut Pertanian Bogor, itu salah satu perguruan tinggi yang ada di Bogor. Kalau belum pernah ke sana, mungkin kapan-kapan jika ke sana bisa mampir ke IPB nanti. Insya Allah, amin. Amin. Insya Allah. Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Tak kenal maka tak sayang, tentunya saya hendak memperkenalkan diri. Saya dari Pak Diar. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Jamal. Kalau asalnya dari Lampung Pak, cuman akhirnya tinggal di Bogor begitu ya, keasikan sekolah di Bogor sampai dengan sekarang ini bekerja juga masih di Bogor. Saya bersama Pak Diar Sidik. Ya, beliau adalah salah satu kepala divisi di lembaga kami. Kami ada di P4W, Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah. Itu salah satu pusat studi yang ada di LPPM IPB. Jadi IPB itu dia punya lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini saya kira sesuai dengan apa yang saat ini kita bersama lakukan, yaitu IPB juga harapannya bisa memberikan sumbangsih secara pikir. Tentunya kali ini kami prosesnya adalah lebih banyak bertanya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana pengelolaan lahan khususnya untuk pertanian pangan, karena seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa agenda besar kita yaitu adalah LP2B. Tidak apa-apa Pak, saya sebutkan LP2B saja karena mungkin ini akan nantinya sering didengar begitu ya. Jadi nasional itu memandatkan masing-masing daerah itu untuk mengalokasikan lahannya untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pangan ini menjadi kebutuhan dasar ya Pak ya. Apalagi dalam hal ini adalah bau-bau yang notabene sebenarnya kota begitu ya, tapi juga memiliki potensi pertanian yang cukup kuat. Nah, bahwa pertanian ini nantinya akan sangat berguna di dalam, pertama dalam penyediaan pangan tentunya, kemudian yang kedua dalam peningkatan taraf hidup petaninya begitu Pak. Nah, di fase awal ini kami coba untuk menanyakan apakah kira-kira desa apa ini? Kelurahan Lobu ya. Kelurahan Lowu. Desa Lobu ini apakah memang berpotensi? Kelurahan Lowu. Ya, kelurahan. Ya, kelurahan. Saya sering ke desa jadi desa. Jadi kelurahan Lowu ini apakah salah satu kelurahan yang memang berpotensi untuk dipertahankan sebagai kawasan pangan begitu ya. Nanti coba kami akan tanya lebih dalam lagi tentunya ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan persepsi terhadap program ini. Kalau teknisnya ini sayang karena banyak, jadi jangan sampai datanya tidak terserap. Mungkin nanti kita bisa buat dua lingkaran. Iya, betul. Karena kita berdua mewakili. Tidak, airnya tidak ada. Di sini tadi di dalam. Yang ini. Ini Yang ada. Oh ya, ini yang punya. Punya ibu. Tergenang. Oh, itu gara-gara tergenang gitu. Ya, ada yang sudah pernah menghitung atau menginventarisasi berapa total lahan yang seharusnya berpotensi untuk diolah di luar dari lahan yang saat ini sudah terolah ya? Kira-kira berapa hektar? 120 tadi Pak, 120 kurang 50 itu. 120. Iya, Banyak besar yang belum basah. namanya tanah kering. Itu yang
Lawu-lawu saya ini apa namanya sering biasanya kalau pertanian itu cenderungnya desa ya Pak ya. Di sini di sini kelurahan menariknya. Di kelurahan Lawu-Lawu ini ada berapa kelompok tani? 5. Ada 5. Iya, 5 kelompok Pak. tani. Kemudian kalau ke ketua kelompoknya dihadir kebetulan. Hadir ya? Dihadir. Iya. Alhamdulillah. Dari 5-5-nya hadir semua ini. Iya, hadir. Hadir semua ya. Hanya ketuanya. Ya, itu sudah representatif, Mewakili ya. sudah mewakili. Tanaman pangan yang diusahakan di sini sebagian besar apa, Pak? Tanaman pangan, Hortikultura. hortikultura yang mereka aktifkan sepanjang tahun ini, selain seperti sayur-sayuran itu, jagung, ketela, Ketela juga. ya. Ada apa saja Pak? Jagung ya? Jagung manis, Iya, jagung manis, ketela. Apalagi Pak? Terung, paria, semua itu. Oh, sayuran ya. Sayuran. jenis sayuran. Terung, kol, apalagi? Oh, kol juga di sini. Iya. Iya. Pari, pari, Sakata. Sakata itu apa ya? bunga kol. Bunga kol. Oh, Sudah sejenis kol. Ada sawahnya, sawah basah. kemudian Gambas. oh, yang paling banyak diusahakan. Kebanyakan Luas juga itu Hortikultura ya. Dia bergantian terus. Bergantian kalau sudah selesai tanam satu mati Iya, satu maksudnya. masa. Dengan tomat, Tomat. Kacang panjang. cabai. Iya, cabai. Kantala yang padi. Oke. Dari seluruh komoditas ini, mana yang paling dominan antara jagung, ketela, kemudian sayuran? Yang paling banyak diusahakan yang mana? Sayuran. Semua juga. Ada jagungnya. Oke. Berarti ada musim tanam Tomat ya juga Pak. masing-masing ya. Pas saya rotasi. tomat. Tomat Kalau juga. boleh saya tahu, Sudah. musim tanamnya untuk masing-masing komoditas ini seperti apa? Kalau jagung ini kapan? Tidak menentu. Giliran. Giliran. Dia giliran. Seumpamanya dan Tidak, itu tergantung kondisi yang ada, kondisi tanah yang ada. Iya, Kan hanya begitu. tidak bersambung. Tidak ada musimnya. Ya, ini kan musim. Tidak ada musim. Seperti di kita tidak, karena kita Ini kelompok masih- lain juga ini. kita punya kelompok, kita belum punya pengairan, berarti kita menunggu nanti ada hujan. Menunggu musim hujan. Ya, Karena pengairan belum karena pengairan kami belum ada. Oke, dari 5 kelompok ini, mana yang sistem pengairannya sudah cukup baik? LP Tongko Tapi tunggu, tapi belum belum maksimal juga, juga. tapi Belum maksimal ya. Sistem pengairan Lapetongko Iya, betul. Tapi belum terlalu maksimal ya Pak. Belum maksimal. sudah lumayan lah ya. Iya. Kemudian 4 yang lainnya belum. belum. Yang di situ sudah lama sawah itu. Itu bukan pakai pengairan, Pak, pakai sumur resapan. Oh, saat ini pakai pakai sumur ya. Resapan Ngambil air dari sumur. dari sumur. Barang sokan lama-lama banget, udah 3 generasi. Nah, kelima kelompok ini mengusahakan komoditas yang serupa. Iya, seru. Ya, jagung, ketela, kemudian sayuran-sayuran ini tadi. Oke. Masa tanaman pangan ini kapan, Mbak? Dimulai di bulan apa biasanya? Awal penghujan. Wah, Kalau 1-2 ya? ya, Iya. Januari, Februari. Desember Januari atau sampai Februari. Itu. Sampai Februari. Januari Februari. Hujan Juli. barat toh, biasanya bulan 12, 1 2. Yang diutamakan pada waktu musim pertama ini apa, Pak? Pada waktu Kalau tanah Desember, Januari. kering yang kita utamakan yang pertama-tama sekali itu jagung. Karena sesuai dengan kondisi yang ada. Jagung ya di bulan-bulan itu. Iya. Ya? Kalau di musim Kalau di Desember sampai Januari. Iya, jagung ya. Selain jagung apa, Pak? Apa semuanya menanam jagung rata-rata? Tidak. Di musim ini? Tidak juga. Tidak juga. Disesuaikan dengan kondisi tanah juga. Oke. cabai rawit. semangka juga. Kerjasama dengan Dinas Pertanian Bau-Bau terkait
juga bisa berputar. Tapi biasa mobil di sini berputar. Bapak-bapak pernah mendengar sebelumnya LP2B? Belum ya. Jadi LP2B itu kalau kepanjangannya itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Intinya dari program ini itu adalah bagaimana mempertahankan lahan sawah agar tidak berubah dan tetap sawah. Intinya program ini seperti itu. Targetnya itu minimal selama 20 tahun lahan sawah itu tidak berubah. Tetap sawah. Itu targetnya. Dan ini program yang tidak hanya dilakukan di kota Bau-Bau saja, tapi dilakukan se-Indonesia. Karena ini program nasional. Jadi ini program dilakukan se-Indonesia, dan saat ini di kota Bau-Baunya sendiri kami bersama dengan Dinas Pertanian ingin melihat kira-kira di mana lahan-lahan pertanian yang cocok untuk dijadikan LP2B, yang cocok untuk yang petaninya sepakat untuk ikut program ini. Nah, akhirnya kondisi di sini. Yang pertama tentunya seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, ada 6 kelompok ya. Ada 6 dari keseluruhan kelompok tadi itu yang generasi kedua. Ya, kalau Bapak ini dia berjauhan semua dengan anak-anaknya. Ngerantau Pak ya? Merantau. Keluar dari Ternate itu Oh, ada yang dari polisi Ternate. juga. Kalau saya barangkali Ya, ya dikendari untuk juga mau tentara. berhenti untuk mau, tapi tetap fungsinya jadi sama. Semangatnya Namun itu apakah kalau itu orang-orang misalnya tua di sini statusnya apakah misalnya sama kasih beliau pindah? sudah disepakati. Jadi ini proses yang panjang. Iya. Di tahun ini prosesnya itu sampai pada level perencanaan. Di dalamnya termasuk identifikasi dan membuat peta. Oleh karena itulah setelah kami selesai dengan bapak-bapak di sini, akan ada tim berikutnya yang datang. Tim berikutnya itu akan datang untuk memotret lahan tapi dari atas. Kita pakai helikopter kecil itu loh Pak. Drone. Istilahnya drone. Oh, tuh drone ya, yang luar biasa kalau ada alat itu. Memotret dari atas. Tapi itu semua dilakukan masih dalam tahap identifikasi, masih dalam tahap perencanaan. Masih tahap awal. Ya, termasuk di dalam tahapan ini adalah mendengar aspirasi dari bapak-bapak sekalian. Karena yang namanya LP2B itu mengenal istilah yang disebut sebagai insentif dan disinsentif. Insentif itu apa? Insentif itu adalah bapak-bapak kan sekarang diberi kewajiban. Kalau bapak-bapak bersedia ikut LP2B, kewajiban bapak-bapak adalah menjaga, memastikan lahan sawah bapak-bapak tetap menjadi sawah. Minimal selama 20 tahun. Nah, itu kan kewajiban. Nggak adil dong kalau kewajiban saja tapi tidak ada hak. Nah, hak itu nanti dalam bentuk insentif itu. Nah, cuma yang namanya insentif itu di tiap daerah akan beda. LP2B ini program nasional. Dari Aceh sampai Papua membuat yang namanya LP2B. Tapi insentifnya seperti apa itu berbeda-beda antar daerah. Pertama tergantung dari seberapa punya anggaran daerah masing-masing. Nah, itu beda-beda. Ada daerah yang insentifnya dalam bentuk pajak. Ada daerah yang insentifnya dalam bentuk yang lain, misalnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastrukturnya itu diprioritaskan untuk LP2B. Jalan usaha tani diprioritaskan untuk LP2B. Ada daerah yang insentifnya dalam bentuk lain. Nah, Bau-Bau pun nanti juga akan ke sana, akan merumuskan insentif apa yang cocok. Cocok itu bukan hanya dari sisi petaninya ya, tapi cocok juga dari sisi kekuatan anggarannya Bau-Bau. Nah, itu juga yang sedang itu juga nanti akan menjadi tahapan berikutnya, sehingga kedatangan kami ke sini juga sebenarnya juga dalam rangka itu, ingin mengetahui kalau dari sisi bapak-bapak kira-kira insentif apa yang cocok. Tapi kami sebenarnya ingin yang kami bayangkan insentif yang perlu
itu adalah insentif yang bisa menjawab masalahnya bapak-bapak tadi. Tadi Oleh sudah karena itulah kami bertanya, kami tidak bertanya insentif apa yang bapak-bapak inginkan, tapi kami bertanya dengan masalah apa yang bapak miliki. Nah dari situ kami bisa membayangkan kira-kira jika insentifnya dalam bentuk misalnya pembangunan irigasi tersier kalau di sini, itu kan kebutuhan. Iya. Misalnya kalau insentifnya dalam bentuk menjamin bahwa sumber air itu tidak akan dialihfungsikan, nah itu saya pikir juga satu bentuk insentif yang menjawab masalahnya bapak-bapak sekalian. Jadi ini prosesnya masih proses tahap awal bapak. Ujungnya nanti peraturan daerah, dan ketika peraturan daerah itu diketok, tidak hanya mengikat bapak-bapak saja, tapi pemerintah daerah juga akan terikat, karena pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyediakan insentif itu untuk bapak-bapak. Jadi akan mengikat dua belah pihak. Nah ini masih agak panjang nih. Di beberapa tempat lain kami butuh 2 tahun untuk membuat perda, 2 bahkan 3 tahun untuk membuat perda itu ya. Nah, jadi ini masih proses awal, tapi saya rasa ya dengan masalah-masalah yang tadi disampaikan ya, ada hal-hal yang memang bisa dipecahkan tanpa harus menunggu perda itu ya, betul ya Pak ya. Ada karena selain menunggu perda LP2B memang sudah menjadi tupoksi dinas untuk menjawab beberapa hal. Kira-kira seperti